guys, selamat pagi ya, masih pagi nih, jam 9 dari Jogja. Jadi hari ini gue rencananya mau ke Borobudur. Terus nanti kalau misalnya sempat, gue juga mau langsung ke Prambanan karena gue udah beli tiketnya online gitu. Nah, gue mau cerita sedikit ya. Jadi sebenarnya gue tuh rencananya mau sewa motor Honda Stylo 160 ya. Berhubung gue belum pernah nyobain dan gue tertarik banget nih pengen nyobain itu motor kan. Apalagi kayaknya gue lihat unitnya masih pada baru. Tapi ketika gue booking online itu ternyata untuk Honda Stylo 160 udah habis semua. Udah habis di booking sama orang gitu. Jadi gue terlambat dan yang untuk CC 160 itu cuma ada ADV 160. Aduh, lagi-lagi balik ADV lagi. Jadi ya gitu deh. Alhasil gue memutuskan ya udah deh nggak apa-apa ADV 160 gitu. Tapi ternyata pas gue ngambil unitnya di dekat stasiun Lempuyangan itu ya menurut gue kondisinya so-so lah ya. Kalau dari look sih, dari body udah menurut gue udah lumayan usang ya. Udah banyak yang pudar warnanya, ada yang lecet-lecet juga ya, tapi wajar itu kan namanya juga motor rental kan, pasti namanya dipakai tiap hari, orang yang berbeda, apalagi orang yang nggak punya sense of belonging kan pasti makainya kadang asal aja tuh. Tapi tadi gue juga sempet khawatir nih kalau misalnya aduh nih motor jangan-jangan nggak enak nih, soalnya looksnya aja udah nggak enak ya kan. Tapi ternyata pas gue coba bawa sih lumayan, yang paling penting tarikannya sih enteng, nggak berat. Tadi gue udah khawatir, waduh berat nih tarikannya. Kalau berat capek banget narik gas. Tapi ternyata tarikannya enteng banget, alhamdulillah. Dan suspensinya juga enak, masih oke. Paling bannya aja nih, bannya yang menurut gue mungkin kayaknya udah agak botak dikit kali ya. Soalnya di beberapa kesempatan tuh dia jalan agak kurang stabil gitu, agak geol-geol dikit lah. Tadi gue niatnya pengen ke pom bensin ganti nitrogen kali ya, gue kuras habis terus isi baru, tapi kayaknya nggak perlu lah, udah biarin aja. Jadi ya gue nikmatin aja kayak gini. Terus tadi juga gue ngambil motor ini dikasih bensin 2 bar, disisain bensin 2 bar. Tapi berhubung gue mau pergi jarak jauh, sebenarnya sih cukup aja sih, karena kan konsumsi motor ini kan 1/40-an kilo lah ya. Jadi sebenarnya cukup aja. Ini masih bisa buat 80 kilo lah. Tapi berhubung gue mau main aman aja dan gue nggak tahu adanya di mana lagi nanti pom bensin, jadi ya udah gue isi aja. Tadi gocap pakai Pertamax Turbo ya kan, biar enak juga tarikannya. Toh gue juga yang pakai sendiri kan motornya. Tuh. Terus juga sebenarnya gue masih agak kurang sehat sih. Kalau untuk demam sih udah enggak. Cuma paling ya itu aja sih, batuknya ini loh yang kadang tuh masih nggak ketahan. Dan gue tuh masih berasa banget di tenggorokan, perih banget, kayak luka gitu ya, namanya radang ya kan. Astagfirullahaladzim. Aduh, kayaknya gue salah belokan nih, kelewatan. Coba ya udah deh, ikutin maps aja nih. Gue mau putar balik juga agak bingung putar baliknya. Kasihkan ngomong jadi salah jalan. Oh my god. Oke, mungkin sekian dulu kali ya perkenalan hari ini. Oh enggak sih, masih bisa nih. Mungkin sekian dulu, nanti gue lanjut lagi kali ya. Gue lanjut lagi kalau misalnya udah mau dekat Candi Borobudur, oke?
Jadi gue nggak sengaja ya tadi sebenarnya kesasar. Jadi harusnya gue lewat jalan sesuai Google Maps, tapi gue kelewatan belokannya. Jadi muter dulu dan ternyata kesasar membawa keberkahan. Jadi gara-gara kesasar itu gue harus muter dan ngelewatin jembatan ini. Ini gue nggak tahu nama jembatan apa, tapi bagus banget. Tapi kayaknya ini punya PU kali ya. Jadi di atas tuh ada kayak buat kafe-kafe nongkrongnya gitu ya, buat mandang-mandang. Terus ya kayak gini sih, gue nggak tahu nih ini asli atau buatan, tapi kayaknya sih asli ya, soalnya banyak batu-batu kalinya nih. Cuma mungkin udah dirapihin aja karena ya entah, mungkin ada pintu airnya kali ya di ujung situ. Parah keren. Oke, kita lanjut. Akhirnya sampai juga di Borobudur. Kita parkir dulu ke dalam. Siang 5.000 ya. Cash ya? Ya. Tuh panas semua. Oke. Jadi gue udah sampai di Borobudur. Ini juga kaget sih sebenarnya, nggak gitu rame ya di sini ya. Padahal nih hari libur tanggal merah, tapi cenderung sepi ya di sini. Jadi ya lumayan seru sih, sepi nggak banyak orang. Tapi kita lihat nanti di sana gimana. Apakah rame? Nanti akan melihat bentuk Borobudur seperti ini. Kalau di Buddhis namanya mandala, tapi lebih hubungannya dengan bentuk Borobudur seperti bunga. Ini nih, di Jawa terutama namanya Maja. Kenal Maja ya? Pernah dengar? Pernah dengar. Maja. Namanya Majapahit. Tuh. Mojopahit. Wah, bahasa Jawanya. Rasanya pahit, Pak? Sebenarnya tidak pahit. Oh, enggak. Ya agak asam-asam Agak gimana asam. itu. Lebih kepada asam. Terus pahitnya dikit. Oh, dikit. Biasanya untuk pupuk dalamnya, terus untuk gayung kalau kulitnya itu. Lumayan ya, ambil nafas dulu.
itu adalah cerita tentang reinkarnasi. Kenal reinkarnasi mungkin ya? Mungkin ya. Terima kasih. Ada juga. Kapan baca? Bapak Ibu kalau ini lihat batu mulai dari sini. Ini kalau Bapak Ibu sekarang mau pergi jalan-jalan ke utara India. Jadi diceritakan ada ayah ingin mencari atau mendapatkan putra anak. Jadi antara mereka raja dan ratu. Yang ini cerita reinkarnasi ini. Atau langsung ikutan dengan cerita saya boleh. Ini ceritanya tentang bentuk perawan bisa baca juga. Ini ceritanya. Jadi karena berbuat baik, jangkauannya Manohara. Manohara itu kan ceritanya dari bidadari. Katan itu Sudana datang, cowok yang keren seperti saya waktu itu. Bion Yahya. Jadi banyak perusak. Dinding itu banyak yang piring. Jadi Fatimah itu sambil foto-foto boleh bagi saya ceritakan mas. Banyak kalau di cuma nanti cuma tadi waktu awal mulanya tidak memperlihatkan tapi di bawah mau melihat secara detail. Kedua tangannya yang depan kanan kiri itu berbeda. Kalau ada selatan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari, Pak. Aduh, panas banget, panas, ampun. Aduh, ampun panasnya guys. Akhirnya selesai juga kita ke Candi Borobudur. Ternyata makan waktu lumayan lama. Sebenarnya tadi niat awal gue itu cuma kepengen di halamannya aja. Cuma kayaknya pas gue lihat-lihat, aduh sayang banget ya kalau misalnya gue nggak sampai naik ke atas gitu ya kan. Soalnya udah jauh-jauh kan dari Jogja ke sini. Masa cuma di pelatarannya aja atau di halamannya aja ya kan, jadinya ya udah deh gue putuskan untuk upgrade gue upgrade tiket untuk bisa yang masuk ke dalam. Alhasil akhirnya gue masuk ke dalam, gue masuk ke atas ya. Jadi alhasil gue tuh naik ke atas dan ternyata memang worth it sih. Gue juga mungkin nyesel kalau misalnya tadi tuh cuma sampai di halamannya aja gitu. Tapi untungnya gue memutuskan untuk naik ke atas, tepat di loket informasi gitu ya. Tadi sempat mikirnya, nanti aja deh gue upgrade-nya kalau misalnya udah di halaman gue baru upgrade gitu ya kan. Lihat dulu nih. Tapi kayaknya gue mikir, kayaknya sayang deh kalau cuma di halaman doang. Ya udah, langsung pas sampai di pusat informasi, gue langsung tanya gimana caranya buat upgrade ke tiket yang bisa naik ke atas. Dan bagus banget di atas, bener-bener bagus banget di situ. Gue nggak nyesel, cuma memang jadinya waktu gue lebih panjang aja dihabiskan di situ. Sebenarnya masih bisa nih kalau gue mau kejar ke Prambanan sekarang. Cuma ya ampun, dari tadi itu gue jalan ke sini sampai tur di Borobudur itu kurang lebih sejam ada kali ya. Itu panasnya, nauzubillahi min zalik. Dan gue, lo tahu sendiri kan, gue lagi kurang enak badan, lagi radang tenggorokan. Gue udah berusaha minum terus, tapi tetap aja rasanya tenggorokan perih banget. Dan ngerasanya kayak tenaga gue tuh lebih capek 2 kali gitu kan, karena belum pulih sepenuhnya tuh. Jadi ya gitu deh, puas tapi ada capeknya juga. Dan ya nggak tahu nih, nanti Prambanan kita usahain dulu deh. Kalau misalnya kira-kira memang nggak sanggup ya nggak usah dipaksain deh, masih ada waktu nanti. Mungkin disuruh datang lagi ke Jogja entah kapan ya kan, untuk lihat Candi Prambanan gitu. Apalagi ini sekarang udah jam 1:30. Kita ke Jogja aja 1 jam 5 menit. Belum makan siang pula. Kayaknya mungkin gue akan cari makan siang di Jogja kali ya. Cuma gue mau ke hotel dulu gitu. Jadi kayak gue memutusin ke hotel dulu, di situ ganti baju kali. Kalau udah ganti baju, beres-beres, mungkin kalau bisa mandi ya gue mau mandi ya.
karena jujur lengket banget ini badan gue. Gue pengen mandi, istirahat bentar, terus cari makan. Kalau sempet gue ke Prambanan, kalau nggak sempet ya udah gue keliling-keliling Jogja aja. Nanti habis itu karena gue masih harus nyari oleh-oleh lagi. Padat sekali hari ini. Sebenarnya ini schedule bukan buat orang yang sedang sakit ya, atau yang setengah sakit kayak gue gini nih. Ini mah schedule buat orang yang sehat walafiat, yang emang siap tempur. Aduh, lemahnya fisik ini. Ya mungkin sekian aja kali ya guys ya. Nanti videonya gue sambung lagi kali kalau misalnya sudah menemukan objek-objek yang bagus gitu. Misalnya kalau gue makan, atau misalnya kalau gue jadi ke Prambanan. Ya, semoga dapet lah ya. Oke guys, bye. Halo guys, akhirnya udah malam nih. Setelah tadi gue habis dari Candi Borobudur, itu gila rasanya capek banget. Nyampe hotel, gue istirahat bentar dan gue memutuskan untuk kayaknya nggak bisa lanjut deh ke Candi Prambanan. Soalnya kalau misalnya lanjut, aduh gue takutnya malah jatuh sakit makin parah ya. Nanti gue ribet baliknya gitu. Jadi ya udah gue putusin udahlah, mending istirahat aja. Terus habis itu keliling-keliling Malioboro tadi sore sambil cari makan gitu. Walaupun di jalan Malioboro ini nggak banyak yang jual makan sih. Kebanyakan jualan apa sih, kayak kebanyakan tuh kayak jualan oleh-oleh, souvenir, baju-baju kayak gitu-gitu sih. Tapi akhirnya gue nemu di deket hotel ada yang jual makanan. Walaupun rasanya lumayan pricey dan walaupun harganya lumayan pricey dan rasanya biasa aja. Nggak boleh.
Kelewatan. Sorry Pak, kelewatan tadi. Ya, Yuk. Ya. Ya, dan sekarang setelah tadi gue udah jalan-jalan sebentar di Malioboro, walaupun ya nggak ada yang gue beli ya di Malioboro, cuma lihat doang. Wah, cakep juga ya. Malam-malam gini, banyak lampu, ya kan? Terus banyak orang pada nongkrong. Aduh, bagus banget sumpah. Nah sekarang jadi nih malam gue rencananya mau cari bakpia patok 25, ada pesenan nih. Terus ya abis itu gue mau balikin motor sih, soalnya gue udah janjian balikin jam 9 dan mereka juga operasionalnya cuma sampai jam 9 aja itu rental. Jadi kalau gue lewat dari jam itu nanti gue kena charge gitu. Nah paling habis dari situ ya ke hotel istirahat, packing buat besok pulang gitu ya. Sama gue belum mandi nih sejak dari tadi ke Borobudur. Badan gue masih lengket banget sebenarnya. Cuma gue tadi takut mau mandi, takut malah badan gue ngedrop atau misalnya jadi ngantuk tidur terus kebablasan. Gue lupa beli pesanan, lupa juga buat balikin ini motor. Aduh, gawat banget deh. Tuh, jadi mungkin sekian aja kali ya guys ya. Sorry banget kalau misalnya kontennya tidak sesuai harapan atau banyak hal-hal yang nggak penting yang ke highlight, sedangkan yang harusnya ke highlight malah sedikit banget ke ambil videonya gitu ya. Mohon maaf banget, mohon maaf. Oke deh guys, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya vlog kita kali ini. Gue udah beli oleh-oleh dan gue pengen cabut ke hotel buat taruh oleh-oleh ini terus langsung ngedrop ini motor. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai habis dan udah nungguin video gue karena udah absen udah lebih dari kali 2 minggu ya gue nggak ngepost video. Jadi terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye bye.